mungkin salah satu yang paling aktif Bapak Ibu di Malaysia. Untuk saat ini jumlah anggota kita yang undergraduate atau sarjana itu kurang lebih 300 orang. Yang ramai kita di postgraduate itu bisa seribuan orang, karena mayoritas di sini banyak teman-teman postgraduate yang ambilnya itu by research Bapak Ibu. Jadi mungkin dia sambil mengajar di Indonesia sambil bekerja, bisa mungkin datang sesekali hanya untuk bimbingan kepada profesornya gitu ya. Untuk PPI UTM sendiri, organisasi ini sudah established dari tahun 1995. Oke, next. Nah, ini adalah foto pengurus kita, next. Ya, untuk periode sekarang yang saya pimpin, kita menamai kabinet kita Kabinet Adi Makayasa. Ini mungkin terinspirasi dari nama atau julukan lulusan terbaik dari akademi militer dan kepolisian gitu ya. Harapannya supaya teman-teman muda itu ya. Oke, next. Ini struktur pengurus, next. Kita di PPI memiliki 5 bidang Bapak Ibu sesuai yang ditampilkan untuk menyalurkan minat dan bakat dari teman-teman anggota dan mewadahi segala macam kegiatan gitu ya, asalkan itu tujuannya untuk membangun. Next. Next, ini kita juga memiliki beberapa UKM. Next. Next. Beberapa kegiatan. Kita mungkin bahas sedikit tentang UTM Bapak Ibu supaya ada sedikit gambaran ya. Oke, boleh next. Tentang UTM sendiri sudah eksis dari tahun 1972. UTM sendiri memiliki 2 cabang, yaitu cabang yang utama yang kita berada sekarang, cabang Johor Bahru, ada juga cabang di Kuala Lumpur. Untuk di cabang Johor Bahru sendiri, ini kampusnya sangat unik. Kampus ini sangat luasnya adalah 1.222 hektar. Kalau dikomparasi itu 5 kali lipatnya UI. Untuk di Kuala Lumpur berada di jantung kotanya Kuala Lumpur, sangat dekat dengan Petronas Tahun. Gitu ya. Next. Sedikit lagi tentang UTM merupakan kampus negeri ya, kita bilangnya public university. Kita memang fokusnya UTM itu di STEM atau kampus teknik ya, sesuai namanya ya. Beberapa capaian untuk bidang arsitektur dan built environment kita nomor 1 di Malaysia Bapak Ibu. Juga UTM mendapatkan anugerah 100% graduate employability rate. Artinya tidak ada satupun alumni dari UTM yang menganggur. Jadi serapan tenaga kerja yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tadi perjalanan menuju gedung ini Bapak Ibu melihat lingkungan kampusnya sangat hijau, sangat asri gitu ya. Dan itu memang dari ujung ke ujung mayoritas kampusnya memang didominasi oleh ruang terbuka hijau. Jadi memang sangat mendukung kegiatan belajar gitu ya. Oke, tadi karena luasnya yang lumayan luas, jadi kita punya hutan sendiri, kita punya danau sendiri, kita punya sungai sendiri, jadi memang sangat luar biasa. Boleh next. Uniknya Bapak Ibu, UTM sendiri yang menjalankan fungsi administrasi atau pucuk pimpinannya itu justru wakil rektor. Wakil rektornya yang benar-benar memimpin segala administrasi di kampus. Karena rektornya itu langsung dipimpin oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja dari Turkiye, atau beliau ini adalah Ratu Malaysia. Jadi kampus ini secara simbolis rektornya langsung dipimpin oleh Ratu Malaysia. Ya. Kebetulan di Malaysia sendiri uniknya kita ada 12 negeri atau semacam 12 provinsi. Di antara 12 itu ada 9 provinsi yang memiliki raja atau sultan. Kebetulan dari negeri Johor Bahru itu sekarang gilirannya yang menjadi Kings of the Kings. Jadi raja yang merajai seluruh raja di Malaysia. Kita bilangnya agung. Ya, kalau di setiap negeri itu ada sultan, kalau yang sedang memimpin seluruh negeri itu kita bilangnya agung. Nah, kebetulan dari Johor Bahru itu agung, dan rektor kami kebetulan istri daripada agung itu. Jadi Ratu Malaysia. Begitu Bapak Ibu. Next. Untuk kampus Johor Bahru sendiri cukup aksesibel Bapak Ibu. Kita yang paling dekat di bagian Indonesia ke Batam. Saya sendiri berasal dari Batam. Adakah Bapak Ibu yang berasal dari Batam? Tidak ada. Ya. Ke Batam hanya perlu waktu 2 jam. 2 jam naik ferry cepat 2 jam. Sudah nyampe Batam. Jakarta ada direct flight 1,5 jam setiap hari. Next. Ya mungkin petanya kita di Johor Bahru.
Tapi kita jauh baru di atasnya sedikit Bapak Ibu. Nah, bawahnya ada Singapura, itu Batam. Sangat dekat. Next. Ya, UTM sendiri juga komposisinya berasal dari beberapa warga negara ya untuk mahasiswanya. Ada lebih dari 75 negara. Kebetulan Indonesia mendapatkan nominasi kita top 3 ya, peringkat 3 mahasiswa terbanyak di dunia yang seperti saya sebutkan ya. Next. Next. Oke, mungkin udah habis ya, gitu saja. Mungkin beberapa hal yang menarik ya, karena Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia, jadi itu masih banyak yang memiliki kesamaan Bapak Ibu. Tentunya di soal makanan. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini gimana kira-kira? Makanannya cocok? Nggak cocok? Cocok sekali. Nah, saya juga kebetulan dari saya masuk tahun 2022 sampai sekarang berat badan saya naik 10 kilo. Serius. Saya makan nasi kandar, suka banget saya makan nasi kandar. Waduh, gitu kan. Sekarang saya lagi program diet lagi untuk aja. Mungkin sekian, nanti kita sambil kegiatan, saya harap suasananya bisa hangat saja, kita santai saja, karena mungkin di tengah-tengah kesederhanaan ini bisa membangun satu pemahaman atau koneksi yang baru. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Yang berdasarkan yang namanya internet, muncullah aplikasi kerja, internet of things, kemudian ada robotik, itu didasarkan semua dari internet yang luar biasa perkembangan. Next, perubahannya itu luar biasa ya dalam dunia digital. Dari cyber security kita tidak hanya memperhatikan keamanan data fisik saja, kita harus memperhatikan juga keamanan data digital kita. Perkembangan augmented reality, kemudian ada big data, AI. Yang akan kita bahas hari ini adalah Internet of Things. Salah satu bagian terpenting saat ini yang sedang berkembang luar biasa. Jadi apa itu Internet of Things? Mungkin yang dari teknik elektro dulu ya, bisa pernah dengar mas tentang Internet of Things? Kira-kira apa itu? Internet of Things. Internet of Things kurang lebih kalau digunakan Indonesia dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi komunikasi. Pengalaman saya sedikit. Oke, sedikit ada komunikasinya. Ada lagi yang pernah dengar dan mungkin pernah menggunakan mungkin teman-teman. Silakan. Simpelnya benda-benda yang dikembangkan dengan peningkatan teknologi seperti
lihat definisi di Oxford. Internet of Things, data connection via the internet of computing devices embedded in everyday objects and being done to sense and see. Jadi interkoneksi dengan jalur internet dari berbagai macam device. Kemudian dapat saling mengirimkan data, menerima maupun mengirimkan. Atau kalau digambarkan dalam bentuk infrastruktur, dia dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, baik secara fisik maupun secara virtual. Ini sedikit video dan penjelasan tentang ini. Kemudian dari yang internet of people yang menghubungkan masyarakat manusia-manusianya berkembang menjadi internet yang menghubungkan benda-bendanya. Jadi tidak hanya manusia saja yang bisa masuk ke internet, sekarang benda-benda mati ini bisa terhubung juga ke internet dengan internet of people. Maka sebenarnya perkembangan internet itu dari internet perkembangan internet itu dari internet yang menghubungkan manusia menjadi internet yang menghubungkan
barang-barang. Semua ini basisnya adalah internet yang memang sudah luar biasa penyebarannya hampir seluruh dunia, bisa terhubung ke jaringan internet. Tapi sekarang kita coba bahas sedikit teknis main komponen apa sebenarnya di dalam sebuah perangkat internet. Bisa dibagi ada 4. Yang pertama pentingnya device-nya. Di mana device ini biasanya berkaitan dia itu punya yang namanya sensor atau aktuator. Sensor itu adalah satu bahan yang bisa merasakan perubahan fisik dikonversi menjadi listrik sehingga bisa kita kirimkan data. Kalau aktuator kebalikannya, dari data listrik bisa menjadi biasanya dalam bentuk mekanis hasilnya. Kemudian ada local network, dari things-nya dihubungkan ke satu hal namanya gateway. Gateway ini yang menghubungkan barang tersebut ke internet. Kemudian ada sisi internetnya yang dimana di sana menjadi tempat penyeberangan, penyimpanan data, pemanggilan data, hingga backend services yang menyediakan database, menyediakan tampilan dari data yang sudah disimpan, dan juga salah satunya bisa langsung masuk ke bisnis data. Lanjut. Sekarang kita lihat beberapa contoh perangkat internet yang paling banyak kita gunakan, yang sudah banyak sekali contohnya itu adalah wearable device. Dari atas kepala sampai kaki itu semua ada perangkat IoT-nya. Seperti ada smart di kepala, ada camera yang sudah terintegrasi dengan internet, kacamata yang terintegrasi dengan internet. Di leher ada jewelry, ada kolas. Kemudian di tangan yang sering dipakai smartband, wristband yang bisa mendeteksi jantung, detak jantung. Kemudian ada clothing backpacks hingga kaki seperti socks. Semua itu adalah perangkat IoT yang dimana dia itu terhubung dulu ke device HP kita, baru dia terhubung ke internet. Jadi kalau term yang main konsep tadi gateway-nya itu ya HP kita. Kita bisa lihat cek datanya di HP kita bisa share juga data kita ke teman-teman. Jadi saya kan yang pakai Strava ya kan biasanya saling share ya tentang perjalanan tadi paginya. Itu adalah contoh internet. Next. Kemudian selain wearable device ada juga penggunaan. Kalau tadi wearable device itu kan menghubungkan antara manusia dengan perangkat IoT. Selain itu ada juga yang menghubungkan antar perangkatnya. Jadi dari things dengan things, dari benda dengan benda. Contohnya dalam konsep e-tilang itu kan bagaimana saat mobil melanggar itu bisa diketahui pelanggaran apa, dideteksi plat nomornya, dikirimkan ke sistem langsung mengirimkan atau menyimpan data tersebut dan mengirimkan pelanggar ke si pelanggar apa yang harus dilakukan. Itu contoh secara things. Dan kalau things connecting with things itu biasanya dia sudah secara otomatis. Oke, kemudian ya dari perangkat IoT ini sebenarnya peluangnya banyak sekali. Dari sisi industri muncul smart meter, ada kontrol manufaktur bisa melalui internet juga, jadi bisa dia dari jauh kita mengontrol sistem manufaktur ataupun melihat data pengontrol data dari internet. Kemudian di otomotif pada sisi parkir, jadi di mall-mall besar biasanya parkir itu bisa kita ketahui dari depan dia itu sisa parkirnya berapa di satu lantai. Kemudian arus lalu lintas tadi contohnya bisa tilang. Contoh kalau di sisi lingkungan seperti pendeteksian hewan di suatu hutan itu kan salah satu caranya sehingga kita tidak harus berada di sana tersebut kan menggunakan perangkat IoT. Jadi kita tinggal di sana device-nya, kalau dia sudah mensensi ada hewan misal langsung memberi penanda ke pemakannya. Kemudian di pertanian ada manajemen panen, kemudian yang sekarang paling booming tentang IoT itu adalah intelligent home, di mana di suatu rumah itu
kamar, kemudian ada CCTV yang bisa dilihat dari jarak jauh, kemudian ada sensor masuk orang, kemudian yang paling banyak digunakan juga pintu elektronik, bisa pakai finger, bisa pakai RFID atau pakai password, sehingga kita bisa tahu siapa yang masuk dan kita bisa bukakan juga dari jarak jauh. Next. Ini salah satu produsen perangkat IoT smartphone. Kalau dibanding banyak sekali dalam smartphone program yang lampu, jadi IoT itu sebenarnya sudah banyak sekali kita dari rumah, di kampus juga pasti rasanya ada aktivitas IoT. Kita ke mall itu juga ada perangkat IoT. Di lalu lintas juga banyak sekali produk-produk IoT. Maka sebenarnya potensial dari IoT ini sangat masif, sangat banyak. Masih banyak yang bisa digali dari IoT, dari peningkatan performance-nya, kemudian membuat servisnya lebih inovatif, kemudian yang paling penting sekarang itu adalah pengurangan cost-nya. Bagaimana perangkat itu bisa menjadi lebih murah sehingga masyarakat bisa menggunakan secara luas. Kemudian ya, ini akan menjadi salah satu pendapatan baru. Sekarang kita bahas dalam teknologi pada IoT. Kalau di teknologi IoT itu ada pembagian dari hardware-nya, dari kita mengembangkan bagaimana membuat perangkat IoT-nya, kemudian software-nya, dari bagaimana software untuk memprogram perangkat IoT-nya ataupun software untuk menggunakan perangkat IoT-nya. Kemudian ada bagian teknologi komunikasinya, bagaimana dia terhubung ke internet menjadi lebih efektif dan efisien. Di sisi platform yang menyediakan database maupun penyimpanan data-datanya, juga ada protokol untuk perangkat itu. Oke, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Saya di sini akan menjelaskan sisi-sisi dari aspek yang merupakan tugas kelompok saya dan tema IoT. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang IoT, di mana dalam IoT di sini ada dua perangkat keras utama, yang pertama itu tentang sensor, di mana untuk keperluan industri mendeteksi suhu. Dalam deteksi suhu diperlukan sensor. Kemudian data yang
yang biasanya kita sebut sebagai new radio. Kalau LDA itu radio plus. Kemudian web direct itu komunikasi langsung menggunakan writing seperti yang saya gunakan di kampus ketika ingin print langsung dari HP menggunakan writing ke printer dari HP print langsung menggunakan writing. Jadi komunikasinya melalui writing, tidak melalui itu komunikasi langsung antara HP ke printer. Di dalam teknologi pada di sini ada bisa melalui beberapa jalur seperti Bluetooth, kemudian LoRa dan kemudian web atau di sini menggunakan protokol WSN. Untuk Bluetooth Low Energy di sini itu Bluetooth yang menggunakan versi 4.0 yang terakhir dirilis itu kita produksi. Kalau sekarang Bluetooth sudah sampai versi 5.4 dan dimana itu sudah sangat hebat sekali, keamanannya sudah sangat ditingkatkan dan tambahan keuntungan yang lain pada versi untuk di sini yaitu downstream web area dan di mana suatu jaringan secara luas yang juga lainnya sudah lebih luas lagi dan juga diperhatikan dalam penggunaan energinya lebih. Kemudian untuk web di sini mengarah ke WSN. WSN yaitu wireless sensor, mana suatu jaringan sensor yang digunakan untuk mengontrol atau memonitor pada suatu kasus tertentu seperti kebakaran hutan atau suhu di kamar atau ukuran yang lain. Di mana pada di sini memiliki protokol tersendiri dan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di dalam IT di sini pasti memerlukan suatu sistem. Mana sistem itu kan artinya ada input proses dan output. Dalam IT di sini atau bagian atau di sini macam-macam ada layarnya cuma 5, ada yang 6, ada yang 7 tergantung dari kebutuhan. Di mana pada layar IT di sini itu yang pertama itu fisik. Mendeteksi langsung sensornya, jadi mendeteksi misalkan suhu. Setelah suhu dideteksi dari sensor, datanya nanti akan dikirimkan ke layar ini melalui antena yang dikirimkan melalui wireless, kemudian dikirimkan melalui sampai ke globe. Kemudian jalankan komunikasi pada server, kemudian data akan diakuisisi, kemudian memberikan akses dari semua user. Kemudian akses data tersebut akan didapatkan dalam suatu aplikasi berupa user interface. Kemudian data-data tersebut itu bisa digunakan secara bergelombang atau yang memiliki akses secara organisasi. Mungkin sekian sedikit saya berikan Pak saya lagi. Kalau tadi itu teknologi di sisi komunikasi, selanjutnya IoT itu juga pasti di dalamnya ada sensor atau aktuator. Ada banyak jenis sensor aktuator. Sensor itu kan bagaimana sebuah benda itu dapat mensensing perubahan fisik di dunia nyata untuk menjadi data. Ya, ada seperti posisi saat kita menyentuh tombol itu sensor, kemudian ada motion pergerakan, kemudian ada sensor kecepatan, sensor perubahan temperatur, itu bisa dideteksi dengan sensor sehingga data-data tersebut bisa dikirimkan melalui internet sehingga bisa diberikan acuan untuk melakukan perubahan. Nah, kalau aktuator itu berkaitan dengan bagaimana kita mencoba mengirimkan data listrik, hasilnya itu adalah sebuah perubahan fisik. Seperti kita mau menghidupkan lampu, kita mengirimkan satu data saja, dia bisa menyambungkan rangkaian di dalam perangkat IoT sehingga lampunya dapat menyala. Atau menggerakkan sebuah motor dari jarak jauh, kemudian bisa menghidupkan angin misal, itu
dia menggunakan teks. Ada banyak jenis sensor ini modular sensor. Kalau dalam penelitian kita menggunakan jenis sensor seperti ini yang memang modular, masih terpisah belum menjadi satu teks. Ini jenis sensor lainnya teks. Kemudian dari sensor itu dia harus terhubung ke otak yang mengontrol membaca data sensor atau mengontrol aktuator. Biasanya disebut dalam execution object, bisa berupa sebuah microcontroller, satu IC atau chip yang bisa membaca data sensor atau mengirimkan data ke aktuator, atau bisa dalam bentuk mini komputer seperti Raspberry Pi, Bitboard atau jadi harus ada otaknya dulu yang membaca sensor atau mengirimkan data aktuator. Ini contoh sebuah rangkaian. Kalau kita di dalam penelitian IoT dalam skema awal dalam uji coba yang kita masih menghubungkannya seperti ini. Tapi next. Tapi kita tahu sekarang sudah banyak sekali ya. Jadi IoT itu bukan hanya untuk yang mau membuatnya, tapi juga kalian juga bisa menggunakan IoT dengan membeli produk-produk mereka ya. Ada dari yang paling banyak itu Xiaomi dan Bandi. Produk-produk IoT itu dari Xiaomi dan Bandi. Kemudian Google itu menyediakan layanan untuk menghubungkan semua itu sehingga bisa terkoneksi ke voice recognition Google. Jadi satu sistem yang bisa di smartphone itu menggunakan sistem. Oke, next. Maka selain keuntungan tadi, dalam hal ini juga ada tantangannya dari bagaimana membuat konektivitas perangkat itu menjadi lebih efisien, kemudian bagaimana menjaga sekuritas dari datanya. Karena kalau sebuah rumah contoh data airnya itu dapat diakses oleh orang secara mudah, artinya kan orang lain bisa mengontrol lampunya dia dari mana, maka sekuritas dari perangkat itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada power management, karena perangkat IoT itu harus dia harus seefisien mungkin energinya sehingga tidak membebani listrik, dan juga kadang perangkat IoT itu digunakan contoh seperti pengecekan jarak jauh di suatu lingkungan yang terpisah, itu kan dia harus bisa mandiri secara. Kemudian rapid evolution, karena perkembangan teknologi IoT juga berkembang dengan cepat, maka IoT juga harus mengikuti perkembangan teknologi seperti blockchain itu dalam hal itu juga ada penerapan. Oke, next. Terima kasih. Itu